Orang tua, lu capek ya ngadepin anak lu ketagihan kecanduan gadget nih. Ada satu temen buat anak lu yang bisa bikin anak lu lupa sama gadget. Nih, ada mainan baru. Apa itu? Diputar, dijilat, dicelupin. Wanginya kayak pramugari lagi tugas di kabin. Wanginya kayak cewek baik-baik. Mantep. Ahlan, assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bang Dery? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sapa dulu kali teman-teman di sini ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. UPB ya? Universitas Pelita Bangsa. Ah, salah. Wah, apa tuh, Bang? UPB itu kan Universitas Pengusaha Bisnis. Masya Allah. Lahirnya pengusaha-pengusaha baru tuh di sini. Yang lain melewat, ilmu-ilmu bermanfaat cuma dapat di sini, tau nggak? Bisa juga Universitas Pengusaha Banget. Wah, ya. Pak Rektor, Pak Warek, gitu, Pak Pembina, izin Pak, terima kasih udah ngundang saya di sini. Ya, lanjut Mas. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kita tidak punya waktu banyak dengan beliau. Kita beliau pukul 10.45 harus meninggalkan kampus kita tercinta. Maka dari itu, untuk sesi pertama ini materi akan disampaikan oleh beliau berkisar 30 sampai 40 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, minta semangat dong teman-teman UPB, yuk. Oke, karena memang waktunya memang singkat, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin izinkan saya agak sedikit mereformasi konsep kali ya. Kita mulai, mungkin saya prolog 2 menit, habis itu kita buka tanya jawab di awal. Kenapa? Karena materi-materinya biasanya nggak jauh-jauh, daripada ntar kebanyakan satu arahnya, mendingan langsung 2 arah. Jadi lebih banyak kita tanya jawabnya. Isinya materinya udah disiapkan, jadi pasti nanti akan masuk ke kawan-kawan semua. Setuju gitu kali ya? Biar dapat nanti kita tektokan, dari yang pun layar pun nanti akan ada disiapkan juga, nanti akan nyambung sama pertanyaan dari kawan-kawan semua, mas-mas, mbak-mbak yang terhormat di sini. Prolognya gini aja, mungkin kita buka dari 2 menit. Siapa yang pernah merasakan bahwa harga udah dibanting, dikasih promo, dicoret, diskon, giveaway, apapun bentuknya, tetap nggak laku siapa? Ada nggak sih? Oh, laku terus? Ada, jujur aja ada, ya kan? Tapi kalau dibalik pertanyaannya kan gini, biasanya mereka happy banget. Gimana caranya mengoptimasi penjualan, omset tingginya seperti apa? Dengan PD-nya mayoritas UMKM pengusaha berkatanya bahwa ya sudah dikasih diskon, dikasih promo, tapi kenyataannya ada juga yang tetap nggak laku. Qadarullah yang pertama. Nah, sekarang saya balik ya, yang mindsetnya masih pada harga dibanting, dicoret apa segala macam. Tapi saya baliknya begini, bayangkan teman-teman semua masuk ke supermarket, melihat roti di depannya di meja nih, mau sebut aja apa, mau Carrefour, mau apalah misalnya, roti, terus tiba-tiba dikasih tulisan termurah. Biasanya suka ada kayak gitu ya, promo, tau ya, termurah. Di benak teman-teman apa kira-kira pikirannya? Hah? Apa? Lihat udah dicoret promo, ada rotinya, kira-kira gimana? Udah mulai ada yang jawab tuh pelan-pelan tuh. Roti udah mau kadaluarsa, terus udah mulai kebuka kan? Roti kemarin udah mulai kejawab tuh. Apa lagi? Apa? Cuci gudang.
roti udah mau basi, ya kadaluarsa, roti mau berjamur, ya kan? Lu pada nggak konsisten. Giliran pas lagi produksi, ya pakai baju produsen. Pas mau ngejual, baju produsennya masih nyangkut. Ngerti nggak maksudnya gimana? Giliran lagi produksi produk. Ini kan banyak nih kawan-kawan di sini pasti kan, ada yang di pabrik misalnya, ada yang di perusahaan misalnya, lagi produksi pakai baju produsen, keren, itu bener. Wah, bikin produk yang bagus, bikin produk yang berkualitas, itu bener, udah pasti begitu. Tapi celakanya UMKM pengusaha ketika mau jual produknya, baju produsennya masih nyangkut. Ngerasanya gimana? Subjektifnya tinggi. Oh, tenang aja, dicoret aja harganya, pasti laku. Kasih aja promo. Dia lupa, harusnya kalau kacamata bisnis, ketika udah berurusan sama konsumen, baju produsennya lepas dan libatkanlah masalah, keuntungan, manfaat dari si customer. Ini yang jadi persoalan. Makanya tadi nggak fair, giliran saya tanya, gimana cara ningkatin penjualan? Sepakat, kasih promo, harga coret, kasih diskon, oh bakal laku tuh, laris. Di situ kan awalnya dalam hati saya sih nggak setuju, tapi sudah jawabannya begitu. Oke, sepakat dalam hati. Tapi begitu polanya dibalik, melihat roti dicoret, dikasih tulisan termurah, dikasih dibanting promo gila-gilaan bulan ini, macem-macem. Semakin banyak tuh diturunin harganya, semakin hancur value-nya. Ini permasalahannya. Makanya dia lupa, begitu produk dibikin, pas mau jual harapannya laku, harusnya mau dicopot dulu baju produsennya. Begitu mau jual, cek libati konsumen gimana terhadap produk kita. Makanya keberhasilan beberapa brand, salah satunya adalah Clear. Tahu sampo? Tahu? Apa yang dia bilang? Pernah ngeliat dia bahwa ini adalah nomor satu, nomor ini terbaik? Enggak. Apa dia bilang? Pakai hitam siapa takut. Konsumen dilibatin, Pak, Bu. Bener, jarang ngomongin produk, jarang ngomongin promo. Agak unik kok, bisa-bisanya sampo urusannya sama baju hitam. Kebayang nggak cerdasnya Clear? Berarti kalau dia mau keluar, mau ngurusin konsumen, yang dilibatin konsumen. Oh, ternyata data yang saya dapatkan adalah konsumen kalau ketombean, malu, dibully, diledekin, diketawain kalau ada putih-putihnya ketika pakai baju warna hitam. Makanya begitu pas nongkrong, wih udah pakai hitam nih, pakai hitam siapa takut tuh. Banyak Pak fokus-fokus yang lainnya, termasuk yang barusan saya sebutkan, fokus Aqua misalnya. Sekarang saya agak kecewa sama anak-anak advertising agency-nya, tanpa mau ngerasa hormat nih, memang mulut saya agak tajam nih. Salah tuh Aqua tuh. Dulu keren, era tahun 2017, ketika dia ngeluarin satu campaign menyikat yang lainnya, dia mau sikat Le Mineral dan seterusnya dengan apa coba? Nggak bisa bedain antara Sandi Sondoro sama Narji. Ingat nggak iklannya? Hashtag momen gagal fokus. Ingat nggak iklannya? Orang mau masuk ke tempat toko burem, Narji apa Sandi Sondoro ya? Ingat nggak iklannya? Akhirnya keluar Aqua Fokus. Tingkat keberhasilannya dibecandain dan dibahas di kampus-kampus buat bahan tongkrongan. Ketika teman kita ada yang salah ngomong, nggak fokus nih orang nih, misalnya kepleset ngomongnya, kurang Aqua nih, kurang Aquan. Betul? Tepuk tangan dulu dong. Itu bedanya. Satu yang sini bilangnya adalah begini, air dari mata air pegunungan berkualitas, tapi tidak pada Aqua. Kok bisa-bisanya air putih tapi urusan kampanye marketingnya adalah tentang fokusnya manusia. Nah inilah banyak contoh-contohnya. Terakhir sebelum kita tanya jawab, ada satu pendatang baru, biskuit menghantam beng-beng, yang dia bilang adalah beng-bengnya tentang Max, tebel coklatnya apa segala macamnya. Pendatang baru, kucuk, dia bilang nggak ngomongin coklatnya, nggak ngomongin apa, tapi dia singgung perilaku konsumennya. Apa coba? Seakan-akan kalau di zaman sekarang bilangnya begini, orang tua,
Lu capek ya ngadepin anak lu ketagihan kecanduan gadget nih, ada satu temen buat anak lo yang bisa bikin anak lo lupa sama gadget. Nih ada mainan baru, apa itu? Diputar, dijilat, dicelupin. Asik nggak tuh marketingnya tuh? Itu ya wajar ketar ketir beng beng. Karena bahaya, sebagai penutup, sebagai kita buat tanya jawab ya, bahayanya tentang yang namanya fokus pada produk terlama-lama, karena subjektifnya jadi meningkat. Kayak contoh misalnya coklatnya tebel, apa coba kata orang-orang? Ya gula gua naik nih. Iya, hati-hati. Kayak ada manis-manisnya, ya anak gua jadi banyakan manis-manis nih tuh. Hati-hati di situ. Oke, siap. Mungkin kita kembalikan, kalau mau buka tanya jawab silakan. Baik rekan-rekan sekalian, kalau dapat kita simpulkan tadi dari beberapa menit yang telah disampaikan oleh Bang Dery, yaitu adalah untuk meningkatkan optimasi penjualan, kita harus meningkatkan keterikatan antara merek produk dengan pembeli atau konsumen. Betul, ya? Karena memang mindsetnya banyak UMKM tuh bilangnya empek-empek kita terbaik, baju kita bahannya bagus, itu yang lagi kita ubah. Saya bersama Kementerian UKM, kita lagi mengedukasi lah sama Pak Teten gitu, dapat kesempatan untuk keliling-keliling kampus, itu salah satunya. Karena banyak bilang bahwa topi kami terbaik, baju muslim kami bahannya lembut, nggak salah, cuma prioritasnya kebanyakan. Sehingga konsumen melihat bahwa kayak tahu dari mana nih bahannya bagus, kan gue belum beli. Baik, kata kuncinya adalah engagement atau keterikatan dengan konsumen. Untuk itu saya akan buka satu termin pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya akan buka untuk 2 orang penanya dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Silakan diangkat tangannya. Mungkin kita mulai dari Pak Warek 2 dulu. Silakan panitia. Bapak yang ngisi, saya yang nanya. Silakan Pak. Panitia berikan. Salah Pak. Terima kasih Bang Dery. Sama-sama Pak Warek. Tadi sudah kenalan sih, tidak perlu saya kenalkan, teman-teman juga sudah kenal mungkin. Sudah subscribe juga mungkin. Sebenarnya saya ngikutin terus podcastnya Kasih Solusi itu, yang jadi menarik adalah bisnis sekarang itu kita harus ngikutin perilaku konsumen. Jadi bagaimana perilaku konsumen sekarang? Contoh terakhir yang paling saya ingat juga, ketika umpamanya Tanah Abang ketika sepi, saya tunggu apa ini cara supaya Tanah Abang ramai. Ternyata dari Pak Abi itu nyebut bahwa bikin aja seperti kafe, orang juga akan nongkrong di sana nanti kembali ramai, karena itu perilakunya. Pertanyaan saya, kami di bidang institusi pendidikan, kira-kira menurut Bang Dery, perilaku konsumen untuk dunia pendidikan seperti ini tuh gimana? Menurut Bang Dery? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Pak Warek. Izin Pak ya, boleh tanya dulu Pak, demand-nya berarti siapa Pak? Audiensnya siapa Pak? Kalau untuk sekarang mayoritas di mahasiswa kami itu kebanyakan adalah karyawan, 70% sampai 80% itu karyawan. Berarti suplainya dunia pendidikan gimana caranya mau masuk ke dalam kampus? Iya, jadi ibaratnya gini, kami melihat bahwa karyawan itu banyak, yang saya lihat ya, itu mereka pengen bekerja dan pengen kuliah, cuman bentrok kadang antara pekerjaan dan kuliah. Sehingga kemudian kampus ini datang untuk memberikan solusi, kasih solusi. Jadi kalian tetap bisa kerja, tetap juga bisa kuliah. Makanya kemudian kelas malam dan kelas weekend itu kelas paling banyak. Nah itu mungkin ada tips dari Bang Dery untuk mempelajari perilaku konsumen untuk pendidikan, bagaimana supaya teman-teman semuanya lebih bisa mengenyam pendidikan dengan tingkat biaya yang murah dan kualitas yang baik. Siap. Baik, izin Pak Warek dan para rekan-rekan. Gini, target behavior, target market itu sudah, kalau bisa, kalau ekstrimnya saya, kalau mau saya dibilang aliran kerasnya, harusnya udah nggak dipakai. Jadi saya lagi kampanye tentang target market sama target behavior. Se-ekstrim target market harus udah nggak dipakai. Jadi mohon maaf, kalau memang masih ada satu silabus atau program studi yang masih mengedepankan target market, meskipun itu adalah hanya beda pendapatnya saja. Makanya gaya-gaya saya itu tidak ada lagi target market,
tidak ada lagi ya fokus pada produk dan seterusnya karena perilaku sudah berubah. Oke. Nah, adanya apa? Target behavior. Jadi bukan menarget market. Market itu adalah demografi, geografi. Dia itu laki-laki, perempuan, berapa umurnya, tinggal di mana. Udah nggak ngefek di zaman sekarang. Karena gimana cara bedain bahwa dia ini umur 32 tahun? Udah nggak bisa, Pak. Makanya saya hijrahkan di materi atau di program-program saya atau di silabus saya pindah ke target behavior. Kata siapa? Bukan kata Derry, tapi kata guru-guru dan para profesor di Harvard Business School dan seterusnya. Kita fair-fairan aja kita bahas mengenai teknisnya langsung. Siapa yang bilang? Banyak. Ada yang penemu brand positioning, All Rise, konsultannya Samsung. Ada penemu brand disruption, Jean-Marie Drew. Gitu. Ada penemu brand personality. Tuh, semua yang dibahas tuh pasti personality dan behavior atau perilaku konsumen. David Acker, gitu. Dan lain sebagainya. Ada penemu marketing evolution 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu. Nanti ini sekarang kita bahas kalian ya. Philip Kotler dan seterusnya. Nah, inilah yang jadi problem. Ternyata begitu saya temukan para profesor-profesor di University LA, Harvard dan seterusnya, lucunya mereka bilang sendiri bahwa untuk memerangi konsumen itu pakainya tuh bukan pakai produk tapi pakai feelings atau ikatan emosi. Saya nemuin, makanya saya kadang suka pernah juga hampir ditantang debat sama Dr. Tirta. Saya menghargai beliau gitu ya, gitu. Seru sih kita main seru-seruan aja di konten karena beliau yang main ke sana saya ke sini gitu ya. Karena terkait dengan hal produk itu masih begini, bukan itunya, itu penting, tapi yang lebih fokusnya adalah ke target behavior. Marketing sesungguhnya bukan jual produk but sell feelings. Siapa yang ngomong? Semua pakar yang tadi saya sebutin. Jadi nggak ngomongin apa iPhone, emang jualan produk. Siapa yang pakai iPhone di sini? Saya tanya balik, yakin gara-gara pakai, gara-gara berapa kamera megapikselnya? Nggak ada yang tahu. Kenapa beli iPhone? Biar pas meeting dibalik ketahuan pakai iPhone. Udah akuin. Ya memang kita beli iPhone bukan karena produknya, beli Harley Davidson gara-gara motornya. Ah masa sih? Gara-gara biar Anda dipandang. Ada yang pakai Rolex. Nah, para jajaran mungkin pakai Rolex gara-gara mesin tepat waktu. Masa sih? Jangan jam 9 berangkat jam 9 kurang 5. Kok lu nggak berangkat? Ngaret. Enggak, kan gua pakai Rolex. Hah, gimana sih? Nggak masuk. Ya pakai Rolex agar dipandang seperti orang kaya. Feelings. Nah, celakanya begitu masuk yang tadi adalah banyak orang fokus jualan produk. Sebelum kayak ke tentang pendidikan, kasih saya waktu 1 menit aja. Apa itu? Paling gampang dulu deh sebelum masuk ke pendidikan, yaitu saya pernah bahas di FVP saya gitu ya. Yaitu apa? Jual parfum deh. Misalnya saya suka analogikan adalah sebagai host di live TikTok. Kita pakai teorinya Philip Kotler, marketing evolusi. Marketing sudah berevolusi, sebetulnya 1.0 itu harusnya sudah ditinggalkan dari tahun 95. Nggak tahu aliran sesat mana masih dipakai di Indonesia di tahun 2024. Harusnya di tahun 95. Siapa yang bawa? Salah satunya Oreo, Clear, Kopiko. Mereka udah nggak ngomongin produknya. Bila Anda ngantuk tak sempat ngopi, Kopiko gantinya ngopi. Mana produknya? Itu tahun 89 Pak, guru saya Pak Abi. Terus 2024 masih fokus pada produknya, udah subjektif tinggi. Nah, balik lagi ke parfum 1.0, marketing 1.0 fokus pada produk. Gimana coba contohnya misalnya host live TikTok jualan parfum. Kak spill dong Kak etalase nomor 3. Wanginya cengkeh, wanginya vanilla, wanginya kopi. Gitu kan, ngomongin produk kan? Wanginya mint. Sekarang gue tanya, begitu ketemu seperti itu, orang yang gak suka durian aja nolak, orang yang gak suka mint aja bisa nolak. Vanilla, aduh gua gak demen, kopi-kopian enek. Tuh subjektif, terlalu menggaungkan marketingnya fokus pada produk. Kayak ada manis-manisnya, ya bapak gue beli yang itu lagi, kenapa yang ini aja Pak? Ya diabetes naik nih. Tuh gara-gara kebanyakan ngomongin produk. Nah, terus gimana marketing 2.0? Marketing 2.0 fokus pada perilaku konsumen yang tadi kita bahas. Sementara harusnya tahun 2024 kalau mau cepetin dikit udah keempat Pak poinnya. Ya tapi nggak apa-apa lah, masih toleransi mainin kedua. Kenapa? Karena banyak yang masih celaka dalam tanda kutip, masih mau ngomongin produk.
Ya mau lompat ke 4 hijrahnya berat kan? Ya udahlah kita kasih step by step. 2.0 fokus pada perilaku konsumen. Gimana kalau parfum? Spill kah etalase nomor 7. Oh wanginya ini bikin istri kelepak-kelepak. Udah ngomongin perilaku, kampus sudah mulai bayang ya, kebayang ya, ayo pelan-pelan. Biasanya 1.0 sambil kita telah ya, oh kita punya kurikulumnya terbaik, paling lengkap, fakultas kita terkini, fakultas kita terbaik, guru-guru kita pengajarnya begini. Nah, itu produknya kampus lah kurang lebih. Oke? Nah 2.0 nya berarti kalau kampus sambil dicatat ya, nanti kita bahas satu ya. 3.0 marketing 3.0 pada parfum. Gimana ceritanya? Kalau 2.0 tadi wanginya bikin istri kelepek-kelepek, wanginya bisa bikin kita digilai wanita, kayak aks, nengok kanan kiri, kabur dikejar, rombongan cewek-cewek. Lihat, nggak ngomongin kamu terbuat dari bahan herbal, aks tuh. Jadi diperlakukan digila-gilai wanita. Tuh. Berarti kalau marketing 1.0 fokus beli dapat produk, marketing 2.0 beli dapat apa? Diperlakukan, manfaat dan seterusnya. Marketing 3.0 gimana? Beli jadi siapa? Levelnya udah makin naik tuh. Gimana coba kata Philip Kotler? Parfum lagi. Spill lo nggak etalase nomor 7. Wanginya kayak pramugari lagi tugas di kabin. Wanginya kayak cewek baik-baik. Mantep tuh. Nggak ngomongin produk, mau vanilla kayak mau cengkeh kayak bodo amat, yang penting gue dipandang kayak cewek baik-baik. Lah iya. Nih, buat bapak-bapak mungkin nggak tahu kalau yang di sini ada apa enggak. Lu pada pernah tahu nggak sih? Ada yang pernah anaknya sakit nggak? Pernah lah ya, udah pada punya anak? Punya ya? Oke. Belum? Nikah di sini. Bapak-bapak nih, Pak izin Pak. Pada punya anak ya? Oke. Gimana coba ngasih anak puyer gimana? Kan tahu. Si anak ngasih obat, anak sakit, puyer gimana? Diapain? Masa sih diseduh doang? Nih gue bongkar dosa-dosa lu pada. Nih dosa-dosa anda nih semua nih. Gini kan puyer nih, biasanya 2 orang kerja sama tim, istri, suami. Gue bongkar nih, gua tahu. Ini anak nih umur 3 tahun, nih istrinya, nih suaminya, kerja sama tim nih. Dua-duanya agak ngeselin memang, lihat aja. Satu megang leher, ngaku loh, kan badannya masih di bawah tuh. Bini ngangkat dikit, tek, suami nyambut, anaknya kebentang di sini, ngaku kan? Biasanya istrinya bilang gimana? Pak, hitungan ketiga sodok ya. Lah, emang bener. Tuh 2, 3, setelat mingkem berantem. Telat papa. Bekep lagi, tek. Oke berhasil. Nangis sodok, jebret, berhasil. Padahal punya rasanya. Kenapa lo lakuin begitu? Kenapa? Kenapa kayak seakan-akan mau bunuh anak sendiri itu kenapa? Hah? Karena dokter, perhatikan, karena dokter sejatinya nggak pernah bahas produk. Karena dokter sejatinya gimana? Bu, ikutin ya, diminum ya, biar dedek bisa sekolah lagi. Biar dedek bisa main bola lagi. Dek, diminum ya, biar dedek bisa main bola lagi. Sejatinya dokter nggak pernah ngomongin market, tapi ngomonginnya behavior, perilaku. Ibunya jadi lebih tenang, anaknya bisa main sama temen-temennya lagi. Celakanya dokter ngomonginnya produk, abis tuh rumah sakit. Cobain aja. Jadi dokter, obatnya apa dok? Saya kasih puyer ya, tapi pahit. Rasanya gimana? Pahit. Nyampe rumah dicampur sama marjan biar manis. Rusak tuh kandungan-kandungannya. Lah iya dong, dapat faedahnya. Bukan masalah marjannya, dicampur ngadi-ngadi biar apa? Biar anak minum. Karena mindsetnya udah produk.
kampus Pak, edukasi. Kami kampus begini, coba sekarang saya tanya, ngomongin produknya gimana kampus? Nggak jauh-jauh dari kurikulum. Satu, emang mau daftar paham? Kurikulum boleh, porsinya jangan proporsional, maksudnya jangan imbang banget. 20% difokusin pada produk, 80% fokus pada perilaku konsumen. Produknya mah entar begitu udah funneling, begitu udah dapat leads apa segala macam baru masukin kita punya kurikulum ini. Boleh, tapi gaungnya karena satu, semuanya juga ngomonginnya kurikulum. Dua, nggak ada yang paham ini apa maksudnya. Tiga, siapa yang dengar kata belajar happy? Come on, itu bukti-bukti konkret. Kurikulum bla bla bla, wah pusing nih gue. Belajar, dihadapin sama konsumen belajar, susah. Jadi kebanyakan teknis produk, belajar pasti mindsetnya. Nah bayangkan ketika tadi langsung lengkap deh ke marketing 3.0. Tadi saya ngobrol sama Pak dosen, Pak Agung ya, ngobrol tadi di ruangan barusan. Tadi saya dapat bagus tuh ceritanya, tapi menurut saya kok nggak kegaung gitu kampanyenya. Obrolan kami saya giring sebetulnya tanpa beliau sadar, saya hipnotis beliau tiba-tiba. Saya giring ke ranah marketing 3.0 biar tahu kan, Pak ini sebenarnya berarti di Cikarang ini kan rata-rata banyaknya pabrikasi ya Pak ya. Oh iya, beliau jawab tak. Oh gitu ya, berarti kalau boleh tahu tanpa mengurangi rasa hormat, mayoritasnya berarti diisi penduduknya apa segala macamnya buruh ya Pak ya. Oh iya, jawab lagi beliau. Saya giring tuh. Maksudnya dengan harapan ya udah ada nanti buat masuk ke ranah pendidikan saya bisa tipis-tipis ya, meskipun silakan bisa jadi saya salah juga gitu kan. Obrolan-obrolan kami tiba-tiba ngarah, oke. Baru saya mulai masuk, asik tuh Pak, tanya beliau. Ternyata saya dapetin satu behavior yang mana orang itu begitu saya gali, saya gocek, saya giring lah pokoknya. Ternyata benar, beliau sendiri. Diskusi kami akhirnya yang mana ternyata ada satu perilaku yang lumayan menohok gitu ya. Wow, asik banget nih kalau dikontenin. Mayoritas buruh, let's say di kawasan ini, oke? Lahirlah kampus. Kenapa nggak coba diranahin kalau masuk ekstrim ya ke 3.0, beli jadi siapa atau daftar jadi siapa atau kuliah jadi siapa, sama kan? Kalau sifatnya jasa berarti pakai jadi siapa, kalau sifatnya produk beli jadi siapa, kalau sifatnya kampus berarti daftar jadi siapa, pokoknya semuanya jadi siapa. Kata Philip Kotler. Oke, karena kan naik Harley dilihatnya agar dipandang seperti ini, nongkrong di Starbucks agar terlihat seperti ini. Jadi nggak ngomongin lagi kopinya. Anda aja ke Starbucks bukan gara-gara kopinya, gara-gara memanjakan klien, ya udahlah emang begitu. Gara-gara memuaskan klien, bikin klien jadi kami lagi terpandang, terhormat di mata klien. Lanjut, kampus berarti jadi siapa? Saya tanya lagi sama beliau. Oh, berarti kalau gitu asik banget nih. Isinya berarti semuanya rata-rata yang memang di pabrik itu ke komplek itu rata-rata buruh yang ada di komplek-komplek tersebut. Ya, oh oke. Kenapa nggak gaungnya bahwa ambil tingkat prestis dan gengsinya, bahwa ternyata gelar itu menjadi faktor utama. Tanpa mengurangi rasa hormat nih. Mungkin akhirnya ternyata gara-gara masifnya buruh yang mohon maaf non bergelar gitu. Tiba-tiba dengan kampanye bikin video advertisingnya, bikin video reelsnya, tiktoknya, angka tentang kesuksesannya orang-orang yang udah pernah di sini bergelar. Bayangkan ketika menyasar kepada target audiens Pak Warek dan lain sebagainya, orang melihat bahwa begitu tepat di daerah Cikarang, kan ini menyasar tepat nih masuk ke ranah audiensnya nih, nonton, berarti gue lebih dipandang ya di komplek ya. Berarti gue sekarang lagi berpendidikan ya, image-nya ya. Karena kalau dimasukin langsung kurikulum, nyampe lagi. Bayangkan ketika masuk kurikulum, ya belajar. Besok aja yang penting bisa makan Pak. Tuh, nggak disenggol. Makanya kan kata pakar, target behavioristik menyasarnya kepada psikologis.
Makanya ada psychological needs kan, kata Abraham Maslow. Masuk itu di situ, makanya kesenggol tuh psikisnya.